Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hei, Kunti, kamu ya yang tadi pakai baju seksi. Sini dong godain aku. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Loro Misteri. Malam ini tim Loro Misteri akan melakukan sesi uji nyali. Bagaimana eksistensinya? Tetap saksikan Loro Misteri. Baik para pemirsa, kali ini saya sedang melakukan uji nyali. Saya akan melakukan, bukan saya sedang melakukan. Saya ingin melakukan uji nyali yang dimana tadi itu kita melihat sosok mengerikan. Sosoknya itu benar-benar mengerikan. Saya penasaran Bang Heri. Pada saat saya cari Bayi ya, makan bayi ya. ini pas jatuh kan tadi kan ada Daging-dagingnya. daging jatuhan bayi itu. Serpihannya. Serpihannya itu ada kan di bawah. Pada saat saya cari itu nggak ada Bang Heri. Aneh itu. Ada bin ajaib. Bayi merah kayak baru lahir ya? Iya. Kayak bayi, kayak yang bayi diambil dari kandungan gitu loh. Itu apa, bayi-bayi yang keguguran ya? Ya kali ya. Jangan tuh kuntilanak. Jangan-jangan tuh kuntilanak. Kayaknya dia itu hamil di dalam. Masa kuntilanak hamil? Apa kuntilanak? Itu maksudnya Maling kandungan, janin. iya itu kali mungkin. Makan janin itu. Ya pokoknya udah lah, cukup lah. Udah, tinggalkan Ayo, saya tinggalin. sendiri Bang Heri. Tolong uji nyali. Aduh, para pemirsa. Kali ini saya melakukan uji nyali ya. Gimana uji nyali di belakang pohon yang tadi ada sosok kuntilanak sedang makan janinnya sepertinya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itulah. Saya bicara benar atau tidak ya. Semoga di malam hari ini saya selamat dan tidak ada masalah sama sekali. Uji nyalinya lancar, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Karena kenapa para pemirsa? Ini kali kita sedang melakukan uji nyali di outdoor, ya kan? Outdoor itu adalah di luar ruangan, ya. Di luar ruangan itu adalah di kuburan, ya, para pemirsa. Dan sebelum-sebelumnya di tahun 2020 itu kita memang banyak sekali tempat, banyak sekali mengeksplor, pengalaman yang banyak sekali kita mengeksplor daerah-daerah jauh, daerah-daerah yang jarang kita datangi dan gedung-gedung yang cukup angker, dan kita sudah merasakannya ya, seperti ya teman-teman kita semua yang kita dimana teman-teman kita mengeksplor gedung, kita juga mengikut coba memahami apakah gedung ini seperti apa, eksistensinya seperti gimana gitu kan. Dan alhamdulillah semua sudah kita jalani ya para pemirsa, dan subscriber juga udah kita kabulkan ya kan. Subscriber pengennya jangan di kuburan aja, pada saat itu kita kabulkan, kita di gedung. Subscriber nggak mau di gedung aja, kita kabulkan di kuburan ya kan. Ya sekarang yang saya aneh dari pertanyaan subscriber itu, seringkali para subscriber itu bertanya pada saya ya, para pemirsa semua juga. Yang saya anehkan itu adalah kenapa para pemirsa mempertanyakan sosok penampakan. Nah, yang dimana para subscriber, para netizen itu komentar. Ada yang komentar gini, "Bang, kenapa setannya kuntilanak terus?" Lah, mana saya tahu ya, para pemirsa, mana saya tahu yang muncul itu kuntilanak terus. Perasaan kita itu pada saat explore takut aja para pemirsa. Deg-degan. Walaupun kita sudah berkiprah di dunia misteri selama 2 tahun, tapi tetap para pemirsa, kita tetap deg-degan ketika
melakukan eksplorasi, ketika kita melakukan uji nyali, tetap deg-degan, tetap khawatir, tetap yang namanya waspada, tetap yang namanya hati-hati, tetap yang namanya ketakut, ada rasa takut tetap ya para pemirsa. Ada suara nangis. Tetap yang saya aneh itu, kenapa netizen bertanya kenapa setannya kuntilanak aja? Kenapa? Mana saya tahu, jawabannya adalah mana saya tahu. Yang muncul kuntilanak, saya juga pengennya jangan kuntilanak aja. Coba pocong, coba yang keluar. Ayo, mana pocong? Ayo. Genderuwo kek, jin segede alaihim gambreng kek. Ayo keluar. Kenapa? Saya juga tanya nih, setan, kenapa lu keluarnya cuma kuntilanak doang? Kenapa? Nah. Coba keluar, jangan kuntilanak aja. Nih netizen nih komentar nih. Saya bingung loh menjawabnya. Emang saya bapaknya setan? Saya bisa mengeluarkan setan, semua setan gitu kan? Gak mungkin loh para pemirsa. Saya masih manusia, ya kan? Aneh kalau misalnya para netizen bertanya, kenapa kuntilanaknya, kenapa setannya kuntilanak terus? Mana saya tahu, emang saya bapaknya, emang saya bapak setan yang bisa mengeluarkan seluruh jenis setan? Ya nggak mungkin lah, Dracula gitu, vampir gitu kan? Mana? Toh kita juga pada saat eksplorasi nggak semuanya menampakkan setan bang, pemirsa. Ada yang terbang di atas, pemirsa. Ini kan toh di mana ada salah satu episode di situ sepi, tidak ada eksistensi, tidak ada yang namanya suara tangis, tidak ada eksistensi, tidak ada yang namanya penampakan. Ada para pemirsa, mana coba saya tanya. Heran saya sama netizen. Pada saat tidak ada penampakan, di komen tidak seru. Lah, mana saya tahu setannya keluar kapan? Jadi para netizen, tolonglah belajar yang namanya menghargai, mengapresiasi hal-hal yang positif. Jangan yang namanya hal-hal yang negatif baru kalian perbincangkan, ya kan? Kenapa hal-hal negatif cepat sekali viral, cepat sekali apa itu suara? Cepat sekali ramai? Karena netizen Indonesia ini senang sekali dengan hal-hal yang negatif, cepat menangkap dengan hal-hal yang negatif, kurang menangkap dengan hal-hal yang positif. Begitu. Heran saya. Sekalinya nggak ada penampakan, sepi penontonnya. Nggak ada yang bilang gak seru bang, gak seru. Jadi saya sepertinya saya menyimpulkan bahwa netizen kita itu menonton hanya dengan adanya sosok saja, tidak mengikuti alur kisah yang kita sampaikan pada saat eksplorasi. Tuh, aneh saya nih para netizen kita ini. Ya kan? Saya berharap para netizen Indonesia ini ya, para netizen Indonesia ini dapat mengambil hal-hal positif dari kita ya, para pemirsa. Karena
banyak sekali hal-hal positifnya yang dapat diambil di channel Lorong Misteri ini. Salah satunya adalah kita yang tadinya takut, mungkin para pemirsa, para subscriber, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tenang ya semuanya, tenang, bersikap tenang. Ketika ada sesuatu eksistensi itu diharapkan tenang. Mungkin para subscriber yang tadinya penakut ya, sama seperti saya yang sering ngompol ya kan, saya sering ngompol pada saat ketakutan. Mungkin para subscriber juga ada yang ketakutan pada saat menonton Lorong Misteri. Tapi ketika menonton Lorong Misteri, terus menerus mengambil hal positifnya, mengambil hal yang baiknya, secara tidak disadari mereka berubah seperti tidak takut dengan kegelapan, ya kan? Banyak netizen, banyak subscriber yang komen, saya tidak takut lagi dengan setan, saya tidak takut lagi dengan kegelapan karena saya sering nonton Lorong Misteri. Karena Lorong Misteri itu merubah mindset seluruh para subscriber. Luar biasa. Ini hal positifnya ya para pemirsa. Tepuk tangan untuk Lorong Misteri, itu hal positifnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Tadi kayak terbang, ngalah gitu ya para pemirsa. Saya melihat di sini terbang jatuh, tapi nggak ada apa-apa di sini. Begitu para pemirsa. Aduh para pemirsa, sekian menit sudah kita lewati di sini. Saya tunggu eksistensinya sedikit saja di sini ya. Menurut saya sih ini nggak terlalu barbar ya daerah sini. Yang tadi sebelumnya memang kita sering kesini ya para pemirsa. Dan sebelumnya kita sering kesini, maaf. Maksudnya 2 tahun yang lalu kita mengeksplor ini, makam ini. Itu pada saat hujan itu ya, itu banyak sekali gangguan-gangguan, hal yang aura negatif ya. Tapi pada saat kita beberapa kalinya kita kesini, ini biasa aja kita. Karena memang mungkin jadi para pemirsa, semakin kita terbiasa di hal kegelapan, semakin kita terbiasa di dunia misteri, jadi kayak semacam tidak, mental kita itu terlatih, mental kita itu terlatih lah intinya ya. Jadi nggak takut lagi gitu kan. Makanya lah saya sarankan kepada seluruh netizen Indonesia itu silahkan nonton Lorong Misteri ya. Jadi biar merubah mindset kalian semua, merubah mindset pikiran bahwa tidak ada yang namanya rasa takut lagi gitu. Melewati kegelapan, melawan syaitan, kita harus berani. Mana syaitannya? Keluar, turun sama saya nih, turun di sini nih, kita hajar dia, ya kan? Seperti biasa, saya selalu menendang, menonjok, menghantam, menghajar para dedemit. Itu tugas saya. Para pemirsa, aduh, sangat-sangat sekali tidak seru untuk uji nyali hari ini. Semoga ya Bang Heri lebih seru lah. Maksudnya dalam hal lebih seru itu eksistensinya ya para pemirsa. Saya berharap jangan sampai ada celaka gitu. Karena pada saat saya berangkat tadi kayak ada kucing lewat gitu. Kucing hitam lewat depan mobil gitu. Saya khawatir kayak ada sesuatu, tapi kayaknya sih nggak ada ya. Semoga sih, alhamdulillah nggak ada ini ya. Sepi ya. Yang katanya pasar setan, kenapa sekarang jadi, oh my god, astagfirullahaladzim. Para pemirsa tadi mendengar suara tangisan bayi daerah sana. Seram sekali bagi para netizen yang awam, bagi para netizen yang jarang sekali ke gelap-gelapnya, mungkin
bagi beberapa teman-teman kita ada juga yang kerja lewatin kegelapan. Mungkin ada yang udah berani, ada yang masih takut juga. Jadi kalau masih yang belum berani ya pasti gemeteran di sini. Ya jelas gemeteran ya, pemirsa. Karena kita mainnya itu bukan yang gedung-gedung. Kalau gedung itu tidak ada wujudnya, tapi maksudnya dalam arti wujud itu tidak ada objeknya. Nah, sedangkan kalau di kuburan itu ada objeknya di dalam tanah ya. Nah, kalau kata Bang Yen seperti itu. Jadinya lebih serem di kuburan dibanding di gedung. Karena di gedung itu hanya kayak meninggalkan jejak lah sepertinya ya. Kalau di gedung itu lebih ke meninggalkan jejak ya, meninggalkan sebuah kisah, meninggalkan sebuah cerita, meninggalkan sebuah inilah. Ya bener sih, kisah, jejak, cerita dan lain-lain lah ya. Pokoknya itu lah ya. Ya kurang lebih seperti itu ya para pemirsa. Entah kenapa ini kayu tadi itu terbang ya para pemirsa. Coba kamu, Syaitonirrajim, lawan saya kalau berani gitu loh. Lawan saya tidak takut dengan Anda, paham? Anda itu hanya sebatas setan konyol, setan bodoh. Ya para pemirsa, saya bingung di sini nih, tempatnya itu agak sedikit mengerikan seperti hutan ya, karena jarang-jarang sekali makam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hei Kunti, kamu ya yang tadi pakai baju seksi, sini dong godain aku. Kamu tuh kelihatan tuh itunya, anunya. Aduh, pergi dia. Pergi dia. Para pemirsa, saya godain sedikit kuntilanak yang tadi seksi, kuntilanak seksi itu malah kabur lagi dia. Malu sepertinya melihat saya dengan kegantengan saya. Wajar lah ya para pemirsa, orang ganteng itu direbuti makhluk dua dunia. Dunia nyata dan dunia goib. Aduh, gatel ya, makin lama makin gatel para pemirsa. Ini udah berapa menit sih? Aduh, berapa menit nih? Bang Heri belum menjemput juga nih. Saya sangat gatel sekali nih, sangat bosan di sini karena eksistensinya nggak begitu ramai. Ayolah, masa tadi yang lewat cuma kuntilanak doang. Suara apa itu? Suara kunti. Suara. Suara. Suara teriakan. Baik, para netizen yang budiman, para netizen yang saya hormati, seluruh Indonesia, mohon mencobalah untuk belajar memilih dan memilah tontonan yang baik ya para pemirsa. Dan kita sebagai netizen juga harus cerdas dalam menyikapinya. Menyikapi apa yang kita tonton, menyikapi apa yang kita dapat gitulah para pemirsa. Kita nonton, jangan hanya sebatas menonton. Kita ambil positifnya, kita buang negatifnya. Semua manusia itu tidak sempurna.
semua ciptaan Allah itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi jangan suka menelan mentah-mentah ya para pemirsa, ketika kalian menyerap informasi dari media sosial, nonton YouTube atau dan lain-lain. Jadi kalian pikirkan dulu. Ketika berkomentar itu kalian pikirkan dulu. Pada saat berkomentar, jangan langsung berkomentar. Pikirkan dulu dengan otak kita ini. Ini yang otak kita ini berfungsi untuk berpikir agar tidak menyakiti manusia lain, menyakiti orang lain. Kita berkomentar dengan baik, jangan sampai menyinggung orang lain ataupun membuat yang aneh-aneh gitu. Ya para pemirsa, aduh, udah jam segini Bang Heri kok belum datang juga nih. Aduh, mana nih? Alhamdulillah, Cahayanya belum gede lagi. Bang Bang Heri Hadi? datang. Allah Akbar. Alhamdulillah Bang Hadi. Ya, alhamdulillah Selamat Bang Heri. sampai tujuan. Selamat sampai tujuan Bang Heri, yang selamat sampai tujuan. Kan sampai sini. Iya. Saya Bang Hadi juga Harusnya- selamat sampai sekarang. Sama sampai waktu ini. Jadi gimana sih? Selamat Anda telah selesai melakukan uji nyali. Ya, selamat Itu. Anda telah melakukan uji nyali di malam hari ini. Dan saya ucapkan Anda selamat mendapatkan uang 2 juta rupiah dipotong pajak 90%. Buset, saya dapat 10%-nya doang dong. Hah? Saya dapat 10%-nya doang dong. Lumayan 10% juga, 200.000. Oke, para pemirsa, mungkin cukup sekian. Enggak sih, mau nanya dulu nih ada apa di sini, kasih tahu lah ente. Nggak ada apa-apa, Sekian aja. Oke, Bang Heri ini kepo ya. Jadinya saya jelaskan bahwa di sini nggak ada apa-apa Bang Heri. Hah? Sepi. Tadi saya cuma ceramah doang. Kultum. Enggak, 7 menit lebih nih, lebih dari 7 menit. Apa ya? Khotbah. Ya khutbah. Khutbah juga kan nggak lebih dari 1 jam Pak. Ini lebih dari 1 jam. Bentar lah, kan tadi nggak nongol Bang Hadi. Tadi sempat nongol Bang Heri, terbang menghampiri saya. Saya godain Bang Heri. Hah? Di mana? Tadi di sini nih. Dan spawn sini. Iya. Dia datang gitu. Heeh. Nggak ngomong apa-apa sama saya. Dia cuma nengokin saya aja. Kuntilanak seksi tadi Bang Heri. Saya godain tadi. Ada. Tapi karena Eh. Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang gerak gerak. jatuh. Karena ini Bang Hadi tuh lebih keji dibanding setan mungkin. Astagfirullahaladzim. Keji parah banget Bang Heri nih. Kenapa? Kok bisa? Setan aja digodain sama Bang Hadi. Ih. Ya elah, itu kan cuma bercanda Bang Heri. Candaan biar kita itu rasa takut kita itu menghilang gitu loh Bang Heri. Seperti itu. Jadi makanya tadi pada saat saya tadi terangkan kepada netizen bahwa jangan suka mengambil mentah-mentah informasinya. Maksud dia tuh apa? Harus diolah lagi Bang Heri. Diolah lagi. Biar Semanis menjadi madu. Topik utama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya Allah. Apa ini? Gak senang dia. Gerak Bang Heri. Kenapa Bang Hadi? Hah? Kenapa Bang Hadi? Kesurupan? Allahumma. Kenapa Bang Hadi? Mata saya kelilipan Bang Heri. Kelilipan. Setan lebih kejam daripada kelilipan. Kelilipan yang sebenarnya kejam daripada setan. Sapin ke siku, kokok kaki. Ini pakai kaki saya nih. Nih, Udah. ini pakai kaki saya nih, saya pinjam ini, pusat-pusatnya nih. Di. Parah nih. Canda Bang Hadi. Nih, saya minum nih, saya bawa air minum nih. Cok matanya kayak minum nih. Udah cukup lah Bang Heri. Cuci muka dulu, cuci muka. Udah gampang. Wudu. Oke, para pemirsa mungkin cukup Namanya sekian. Tugus Takbar. Uji nyali malam hari ini dengan saya. Lanjut lagi Bang Heri aja deh. Aduh. Udahlah, saya nyali ya. Kelilipan nih. Oke, pemirsa, jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Loud Studios. Oke?